melalui chat, nanti akan kami bacakan, ataupun juga secara langsung, nanti akan kami pilihkan salah satu atau dua orang dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sudah saya kembali? Oke, sudah terhubung lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu sudah menunjukkan waktu 13.31, kita akan segera memulai webinar pada siang hari ini. Sebelum dimulai, mari saya cek dulu suaranya. Apakah Bapak Ibu sudah mendengar suara saya dengan jelas? Kalau jelas, silahkan angkat jempolnya seperti ini. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Berarti suara sudah jelas. Akan kita segera mulai kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan bergabung dengan kegiatan webinar pada siang hari ini. Webinar pada siang hari ini adalah webinar yang keempat yang diadakan oleh PT Algae Center Indonesia, yang mana dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu, mulai dari pukul 14.30 hingga 15.00. Materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang sudah sangat profesional di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat menyerap semua materinya, dan harapannya nanti bisa diterapkan dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu semuanya di Biotekno ini. Sebelum kita mulai masuk materi pada siang hari ini, akan kami review kembali 3 materi yang telah disampaikan. Materi yang pertama, di webinar pertama, sudah disampaikan tentang sejarah panjang berdirinya PT Algae Center Indonesia oleh pendirinya, yaitu Bapak Mahmud Lutfi Husain, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Isrianto. Di materi yang kedua, disampaikan mengenai marketing atau pemanfaatan media sosial di dalam kita mempromosikan produk-produk biotekno. Sudah disampaikan banyak sekali oleh Bapak Isrianto dan juga Bapak Joko Susanto. Kalau boleh saya mengutip Bapak Ibu, yang paling utama di dalam kita memulai bisnis itu hilangkan mental block kita. Nah, terkadang di dalam kita memulai bisnis ada rasa keraguan, ada rasa kurang yakin, kurang percaya diri bagi diri kita sendiri. Nah, itu silahkan dihilangkan sejauh-jauhnya. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Dan berjalannya waktu pasti akan ada evaluasi untuk perbaikan kita semuanya. Kemudian setelah itu, setelah kita menghilangkan mental block kita langsung saja buka warung sesuai arahannya dari Bapak Isrianto. Kita share semua produk-produk biotekno, baik melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau semua media bisa kita manfaatkan. Kemudian materi yang ketiga kemarin disampaikan oleh Bapak Isrianto mengenai keuntungan yang sangat banyak sekali dari aplikasi biotekno yang kita gunakan saat ini. Apabila Bapak Ibu masih bingung, nanti akan kami review kembali dan kita sampaikan di grup masing-masingnya. Kemudian bagi hari ini, kesempatan siang hari ini sangat luar biasa. Materi yang disampaikan Bapak Joko Susanto hari Sabtu kemarin tentang sosial media marketing akan dikupas lebih jauh lagi satu persatu. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita mulai materi pada siang hari ini. Sebelum masuk ke Pak Joko Susanto, yang pertama kalinya akan kami berikan waktu kepada Bapak Isherianto untuk membuka dan juga sedikit memberikan materi-materi terkait pemanfaatan sosial media. Sudah terhubung dengan kami, Pak Isherianto. Selamat siang. Selamat siang, Mas Aris. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Siap, Pak. Untuk suara sudah terkenal. Ini Pak Joko Susanto juga sudah bergabung dengan kita semuanya. Selamat siang, Pak Joko. Siang, Pak Aris. Suara saya jelas, Pak Aris? Sudah jelas sekali, Pak. Jelas ya. Oke. Baik, untuk yang pertama, kepada Bapak Isrianto, waktu kami persilahkan.
Oke, baik Mas Aris, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Ini yang bergabung baru Bapak-Bapak ya. Semoga aja sebentar lagi akan bergabung di webinar kali ini. Ya, teman-teman yang lain, ya kita sambil menunggu, kita sambil isi materi secara bertahap. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Yang terbukti pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kelonggaran, juga nikmat hidayah. Nah, ini yang bekal kita untuk nanti kita menjalani hidup dunia akhirat ya. Pada webinar pada siang hari ini ada materi yang memang disiapkan khusus oleh Mas Joko Susanto ya. Kemarin kita diskusi mengenai materi yang akan dikupas tuntas pada webinar siang kali ini. Insya Allah nanti akan secara gamblang, secara detail bagaimana menerapkan pola. Wah, Pak Arman Batubara ini konsumsi algamik terus ya Pak. Sehat selalu Pak Arman. Arman Batubara. Amin, amin. Nah, Mas Joko nanti akan kupas tuntas bagaimana kita bisa melakukan promosi atau beriklan di Facebook, tapi tidak boncos. Ya, tidak boncos. Mungkin nanti akan diterapkan dengan sistem gratisan terlebih dahulu. Kalau selama ini yang di-share di grup itu adalah materi-materi yang kita baca, tapi nanti akan diarahkan oleh Mas Joko bagaimana cara prakteknya, kemudian supaya bisa closing itu bagaimana caranya. Karena Mas Joko ini hampir setiap hari itu ngirim barang, ngirim produk kemarin terakhir 2 hari yang lalu itu kirim ke Sulawesi ya Mas Joko ya. Hari ini Mas. 4 botolnya alga itu. Hari ini. Hari ini 4 botol terkirim ke Tarakan ya Mas? Ke Tarakan. Alhamdulillah. Ya, ke Tarakan. Nah, itu setiap hari. Nah, nanti saya minta tolong ke Mas Joko untuk menyampaikan ke teman-teman bagaimana sih triknya ketika kita mau beriklan di Facebook, yang terutama yang gratis dulu ya, yang gratis supaya tidak terjadi boncos. Kalau FB Ad kita belum menguasai, tapi sudah bayar kemudian nggak efektif, malah menjadikan kita rugi. Ya, sedangkan materi-materi atau cara beriklan di medsos itu banyak sekali cara yang efektif tapi dengan modal yang sedikit. Nah, nanti materi itu akan dikupas tuntas oleh Mas Joko. Nah, dari saya hanya sedikit saja menyampaikan kepada Bapak-Bapak dan Bapak Ibu semuanya yang ada di webinar kali ini. Jadi tipsnya, kalau tips dari saya untuk bisa beriklan di online itu yang pertama adalah beriklan pada saat yang tepat ya. Beriklan pada saat yang tepat, kemudian medianya juga harus tepat. Selain itu orang yang kita iklani itu juga harus tepat. Contohnya saja gini. Pada saat yang tepat, nah kita melihat kondisi dunia saat ini. Kondisi dunia saat ini lagi adanya COVID ya, corona, berarti hubungannya sama virus. Nah, hubungannya sama virus. Kalau kita beriklan pada saat sedang terjadinya wabah, sedang terjadinya virus seperti ini, ya kita sesuaikan saja produknya yang kita iklankan di media online ini, produk apa yang cocok. Ya, mungkin saran saya ya bisa algamik sama blue alga. Kenapa? Karena blue alga itu secara literaturnya ya, nanti bisa di-share lagi Mas Admin secara literaturnya blue alga ini sudah diarahkan untuk penyembuhan dari virus corona ya. Virus corona ini salah satu dari jenis virus RNA. Jadi virus RNA itu ada corona, ada HIV ya. Nah, salah satunya corona. Ini hasil dari risetnya di tahun 2020 sekarang ini mengarahkan blue alga yang dengan kandungan picosaninnya itu mampu membunuh virus-virus bahkan sampai virus corona ataupun virus HIV ya, selama rutin. Dan algamiknya dimanfaatkan untuk stem cell atau regenerasi sel, juga meningkatkan imunitas. Itu disarankan ya. Jadi
saatnya tepat, saatnya kita sedang menghadapi wabah corona ini, iklannya harus tepat, produknya harus tepat. Udah digenjot itu aja terus, digenjot terus setiap hari bawa konten-konten atau materi-materi copywriting hubungannya sama virus, ya. Bisa dicari di Google, ya. Kalau dari admin bisa di copy paste silahkan, tapi kalau mau berkreasi sendiri ambil dari materi dari Google juga sudah banyak. Virus RNA itu termasuk apa, kemudian hubungannya apa dengan imunitas. Itu bisa dihubungkan dengan bercerita di media sosial, kemudian kita masukkan produk yang akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Ya, itu contohnya. Nah, trik yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ketika melakukan apapun ya sebenarnya, ketika kita berbisnis terutama di bisnis kesehatan ini, fokusnya apa? Fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat. Semakin banyak solusi yang kita berikan kepada masyarakat, kepada siapapun, yang mereka akan semakin trust kepada kita. Ya, semakin trust kepada kita. Jadi fokuskan pada penyelesaian masalah gitu. Selesaikan pada penyelesaian masalah. Ya seperti contohnya Pak Nadiem Karim ya, dengan adanya Gojek, karena beliau melihat bahwa kondisi Jakarta saat itu, khususnya Jakarta saat itu atau transportasi Indonesia saat itu sudah crowded banget. Jakarta sudah macetnya seperti itu, butuh solusi supaya cepat, transportasi cepat. Akhirnya membuatlah sistem yang kita kenal sekarang ini Gojek. Ya, Gojek ini menyelesaikan permasalahan banyak orang. Ya, orang terburu-buru masuk kantor, ya pada akhirnya naiknya Gojek biar cepat. Kemudian karena lahan parkir juga terbatas, bawa mobil juga butuh waktu lama, akhirnya naiknya Gojek. Ya, seperti itu. Jadi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya ini semua perlu proses Bapak Ibu. Jadi tidak instan kemudian langsung menghasilkan, enggak. Kita butuh proses, di mana proses itu ya harus kita nikmati, kita jalani, dan pada akhirnya nanti kita akan syukuri. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di webinar kemarin, kita sudah siapkan semua jenis marketing tools-nya, ya, marketing tools-nya sudah kita siapkan. Tinggal Bapak Ibu mengoptimalkan dari apa yang sudah kita siapkan. Andai kata ada kendala-kendala sedikit, ada apa hal yang belum bisa dipahami, ya nanti silakan ditanyakan, kemudian kita akan cari solusinya bareng-bareng. Seperti itu. Nah, pada siang hari ini, monggo nanti sama-sama disimak, dari Mas Joko akan kupas tuntas bagaimana cara beriklan di FB, ya, supaya bisa memaksimalkan penjualan. Seperti itu. Oke. Saya kira dari saya cukup itu dulu. Nanti insya Allah di akhir acara, di akhir webinar, semoga aja masih bisa menambah, ya. Kalau materi Mas Jokonya sudah selesai, ya insya Allah saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah seperti itu Mas Aris. Saya kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih. Nanti dilanjut dengan Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Isrianto, terima kasih telah memberikan sedikit pembukaan untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar Alge Center pada siang hari ini. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pemanfaatan sosial marketing, terutama media Facebook, dan akan disampaikan oleh Bapak Joko Susanto. Karena sudah terhubung, mari kita mulai saja untuk pemanfaatan sosial media marketing melalui Facebook kepada Bapak Joko Susanto. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aris. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih? Baik ya, dari tim pusat baik. Alhamdulillah baik. Saya doakan semua Algapreneur ya di Indonesia dimanapun, karena selain yang mungkin join di Zoom meeting ini, saya kira juga banyak Algapreneur yang juga menyimak di YouTube streaming ya. Jadi kita doakan semuanya sehat, ya, tambah sukses, amin, tambah lancar, reseller tambah besar gitu ya. Kita mulai amin, dengan doa dulu. Amin. Jadi insya Allah ini sebagai ikhtiar kita lah. Ini jadi sekali lagi
kita bukan bermaksud menggurui ya Mas Is ya. Jadi ini kita benar-benar hanya sharing pengalaman yang sudah pernah kita jalankan selama ini. Kebetulan nanti Mas Mas Aris mungkin bisa mulai di display Mas presentasinya. Oke, presentasi langsung saja di-share ya Pak? Di-share aja nggak apa-apa, covernya dulu nggak apa-apa. Ya, jadi walaupun hari ini saya rasa hampir semua puasa kali ya. Insya Allah. Ya, walaupun dalam kondisi puasa dan ini jam-jam yang kritis gitu ya, jam-jam yang ngantuk-ngantuknya di jam segini nih. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Kita luangkan 1,5 jam ini untuk kita saling sharing lah, saling sharing pengalaman tentang bagaimana kita memasarkan produk-produk kita maupun di dalam kita mencari reseller-reseller baru kita melalui media online. Jadi hari ini saya diberikan amanah oleh Ustadz mewakili para algapreneur semuanya di Indonesia untuk menyampaikan pengalaman menjalankan pemasaran baik itu merekrut reseller ya maupun pengalaman dalam hal penjualan melalui media Facebook. Saya kalau bicara Facebook memang saya sudah sering juga menjalankan Facebook ya yang berbayar, artinya melalui Facebook Ads ya, Facebook Ads, dan kita harus membuat atau meng-create Facebook fanpage ya. Facebook fanpage terlebih dahulu dan nanti kita akan bisa beriklan melalui Facebook Ads dan itu berbayar dan harus dipelajari secara detail dan harus ini. Tapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan membahas strategi marketing secara online dengan Facebook organik ya, dengan Facebook organik istilahnya. Kalau berbayar kita biasa sebut dengan Facebook Ads ya. Kemudian ketika itu kita tidak melalui Facebook Ads, itu kita namanya Facebook organik ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Mas Aris silahkan next Mas. Baik, jadi sebelum saya lanjut untuk presentasinya, terlebih dahulu seperti biasa, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kenal ya, saya akan sampaikan secara sekilas saja. Kebetulan yang muncul pertama di sini adalah foto ya, foto Mas Mahmud, Mas Is, dan saya. Kebetulan ini pas ada momen kita bertemu di satu event ya, satu event Biotekno juga. Next Mas. Ya, jadi nama saya Joko Susanto, bagi yang belum kenal. Jadi saya bergabung di Algapreneur sebelum Biotekno diluncurkan Bapak Ibu semuanya. Dari mulai kita masih menggunakan sistem keagenan tiap kota dan subagen tiap kecamatan. Kemudian kita juga setelah itu sempat menjalankan sistem stokis dan alhamdulillah dengan melihat perkembangan zaman saat ini akhirnya pusat memilih untuk mengimplementasikan berbasis aplikasi untuk sistem pemasaran kita yang baru. Alhamdulillah per Januari, tanggal 27 Januari kalau tidak salah, artinya 7 bulan, 8 bulan ini kita telah launching aplikasi yang sangat powerful yaitu Biotekno. Baik, next Mas. Jadi kita bertiga ini satu kota Bapak Ibu semuanya. Saya, Mas Mahmud, Mas Is ini satu desa. Dari kampung yang sama, dari Sukoharjo kebetulan. Di Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah kita bisa bersinergi ya karena saya melihat Alga Center, Biotekno Alga Center ini luar biasa dari manajemennya, dari para karyawannya seperti kemarin disampaikan Mahmud di bawah Mas Mahmud di bawah 35 tahun ya kemarin ya. Alhamdulillah dengan itu saya melihat semangatnya, saya melihat kedepannya ya saya bisa istilahnya secara visioner kita bisa lihat ke depannya insya Allah Biotekno Alga Center ini akan menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya ya untuk yang membudidayakan mikroalga base air tawar pertama dan satu-satunya di Indonesia dan kita akan besar bersama insya Allah. Amin, amin. Dan saya karyawan swasta. Amin, amin. Jadi saya karyawan swasta juga, jadi mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang mungkin sambilan, jadi saya juga sambilan, artinya apa? Artinya saya sebagai karyawan swasta sambilan bisa melaksanakan bisnis ini, insya Allah Bapak Ibu semuanya yang mungkin fokus
berbisnis, saya rasa akan lebih cepat berkembang di biotekno ini. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu algapreneur yang lain juga akan bisa lebih produktif ya dibanding dengan saya, baik itu dari sisi jumlah reseller maupun penjualan tiap bulannya nantinya. Insya Allah, amin amin. Baik, lanjut Mas Aris. Next Mas Aris. Ya, ada kendala teknis nih sepertinya. Oke, baik. Jadi seperti tadi di judul sudah kita tuliskan, hari ini kita akan membahas tentang pemasaran Bioteknologa Center melalui media online ya, online marketing, khususnya kita melalui Facebook organik. Facebook organik ini apa sih gitu kan? Pertanyaan selanjutnya. Jadi baik, mungkin bisa ya, thank you Mas Aris. Klik Mas. Agak terkendala sama akses Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, silakan diklik Mas. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di presentasi sebelumnya, bahwasanya sosial media ini luar biasa potensinya Bapak Ibu semuanya di Indonesia ya. Dan kita sudah display sebelumnya dari 160 juta pengguna sosial media di Indonesia ya. Facebook ini menempati urutan ketiga Bapak Ibu semuanya setelah YouTube dan WhatsApp ya. Nanti Mas Arif bisa tunjukkan. Nah, ini sudah muncul. Jadi bisa dilihat di layar bahwasanya Facebook ini urutan ketiga di Indonesia. Untuk dunia kemarin juga sudah sempat saya tampilkan, Facebook menempati urutan pertama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Jadi potensinya sangat besar sekali. Ini saya flashback sedikit ya. Potensi sangat besar sekali. Kita harus bisa memanfaatkan peluang ini karena setiap hari orang-orang ini pegang yang namanya sosial media, mulai dari YouTube, WhatsApp, ya, Facebook, kemudian ada Instagram dan juga ada Twitter dan seterusnya. Ini potensi yang luar biasa. Nah, di pojok kanan ini saya tuliskan 160 juta ya, 160 juta user aktif Bapak Ibu semuanya di Indonesia untuk sosial media. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sekitar 82% pengguna Facebook di Indonesia yang kemarin disurvei usia 14 sampai 64 tahun ya, itu ada sekitar 130 juta pengguna Facebook dalam sebulan terakhir. Jadi bayangin Bapak Ibu semuanya, ini potensi pasar kita semua ini. Pasar kita sangat-sangat besar di Facebook dan kita harus bisa memanfaatkannya. Next Mas Aris. Jadi di sini saya nanti mungkin tidak membahas sangat-sangat detail ya. Jadi nanti saya ini akan memberikan penjelasan bagaimana kita menggunakan Facebook organik itu sendiri sehingga nanti efektif untuk pemasaran kita. Ya, pemasaran dalam hal ini merekrut reseller maupun kita melakukan penjualan produk-produk kita. Nah, di sini apa sih Facebook organik? Ya, Facebook organik itu apa sih Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi mungkin bisa diklik Mas Aris. Jadi Facebook organik, silahkan diklik Mas Aris. Jadi Facebook organik itu lawan dari Facebook Ads Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bicara Facebook Ads, maka Facebook itu ketika kita akan menggunakan akan berbayar. Di situ banyak sekali yang nantinya harus kita kuasai Bapak Ibu semuanya. Kita tidak bisa asal sembarang iklan dengan Facebook Ads ya, karena di situ membutuhkan budget. Dan di situ akan ada konsumsi budget harian untuk bisa menayangkan iklan kita. Makanya kita harus benar-benar paham dulu sebelum kita memulai Facebook Ads. Supaya apa? Supaya tadi yang Mas I sampaikan, supaya tidak boncos gitu ya. Nah, Facebook organik itu apa sih? Jadi Facebook organik, sambil nunggu Mas Aris nanti displaynya ya. Facebook organik itu adalah Facebook gratisan. Ya. Facebook gratisan, tentunya tidak 100% gratis, paling tidak kita modal kuota internet Bapak Ibu semuanya ya.
Insya Allah itu kebutuhan internet sekarang ini menjadi kebutuhan kita yang luar biasa. Selain untuk kita berinteraksi ya, selain kita berinteraksi secara sosial, kita juga bisa kita manfaatkan bagi Bapak Ibu semuanya yang memang mau fokus di bisnis apapun itu. Mungkin bisa back dulu Mas Aris. Ya, jadi Facebook gratisan Bapak Ibu semuanya ya. Pasti Bapak Ibu semuanya sesuai dengan judul presentasi hari ini, kita strategi pemasaran secara efektif dan efisien. Jadi kita sengaja akan sampaikan bagaimana cara menggunakan Facebook ini dengan gratis gitu ya. Oke, next Mas Aris. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini yang lebih detail, ya tentunya ada pertanyaan. Jadi kelebihan Facebook gratisannya apa sih, gitu kan? Jadi kelebihannya kita di sini rangkum ada 3 Bapak Ibu semuanya, kelebihan dari Facebook gratisan itu sendiri. Mungkin yang pertama, Mas Aris, silahkan diklik Mas Aris. Nah, di sini gampang. Ya, sudah. Jadi kelebihan pertama dari Facebook gratisan itu, yang pertama adalah gampang tentunya. Ya, gampang di sini artinya apa? Tidak seperti Facebook Ads ya. Ketika kita bicara Facebook Ads, kita harus belajar banyak hal. Ketika kita bicara Facebook gratisan, maka orang awam pun akan bisa. Orang awam pun akan bisa menggunakan Facebook ini ya. Nanti kita jelaskan lebih detail di belakang ya, bagaimana dia membuat akun Facebook. Tinggal cukup download di Play Store, kemudian dia bikin akun di Facebook. Setelah itu dia langsung bisa berselancar di Facebook. Nah, yang pertama gampang dari sisi kita mendaftar menggunakan Facebook itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya free ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tidak perlu budget ya untuk kita berjualan atau kita merekrut reseller. Kita di sini free, gratis, tentunya hanya modal internet. Dan ketika kita bicara pembandingnya Facebook Ads, maka di situ memerlukan budget. Ketika tidak ada budget, maka tidak akan bisa tayang iklan kita. Kemudian kelebihan Facebook gratisan di sini juga jadi bisa digunakan secara terus-menerus gitu ya. Ya, kalau Facebook Ads kita tahu sendiri ya, Facebook Ads itu akan bisa berjalan ketika ada budgetnya. Ketika budget habis akan stop ya. Kemudian kalau Facebook gratisan ya, secara terus-menerus dapat kita gunakan oleh Ibu semuanya. Jadi kita tinggal nanti menjalankan strategi yang nanti saya share ke beberapa Ibu semuanya. Jadi terus-menerus di sini akan berkesinambungan dan kita akan bisa pakai kapanpun ya, jam berapapun kita bisa melaksanakan Facebook marketing secara gratisan. Nah, kita masuk ke materi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya rasa saat ini jika melihat persentase pengguna Facebook ya umur 14 sampai 64 tahun, saya rasa 82% ini sangat besar ya, 130 juta orang. Dan sekarang ini Facebook itu menjadi platform sosial media yang sangat-sangat populer ya. Baik itu di kalangan menengah, atas maupun di kalangan bawah. Hampir semuanya sekarang punya Facebook. Ya. Di sini kita akan bicara bagaimana cara kita memaksimalkan Facebook gratisan ini. Ya, yang pertama Bapak Ibu semuanya, tentunya yang harus kita siapkan adalah Facebook profile Bapak Ibu semuanya. Nah, Facebook profile di sini ketika kita memang berniat untuk berbisnis melalui Facebook secara organik atau secara gratisan, maka kita harus siapkan Facebook profile yang meyakinkan Bapak Ibu semuanya. Ya, meyakinkan. Kita jangan justru para ahli di digital marketing menyampaikan di sosial media jangan kita pasang produk kita Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin ini adalah pendapat dari salah satu ahli di bidang digital marketing ya. Mas Aris agak nggak stabil ya jaringannya ya. Oke, jadi
Iya, agak kurang stabil. Nggak apa-apa. Oke. Kita santai aja. Jadi kita nggak usah buru-buru penyampaiannya. Jadi Facebook profil ini penting Bapak Ibu semuanya. Sekarang Bapak Ibu semuanya harus menyiapkan Facebook profil yang meyakinkan gitu. Jangan Facebook profil yang maaf mungkin foto-foto produk gitu ya. Foto-foto produk gitu. Jadi Facebook profile ini harus jelas gitu, harus jelas siapa kita gitu. Supaya apa? Supaya orang itu yakin gitu. Dan sekali lagi Facebook ini adalah media sosial, kita sosial media, berinteraksi gitu. Jadi kita tidak melulu menunjukkan kalau kita itu jualan gitu. Jadi jangan sampai menunjukkan kalau kita itu langsung hard selling gitu, langsung menunjukkan bahwasanya ketika orang melihat profil kita gitu, wah ini orang pasti jualan gitu. Karena apa? Karena yang di display adalah foto produk kita gitu. Saya rasa saya juga pernah punya pengalaman seperti itu ya. Jadi memang ini namanya sharing pengalaman ya. Jadi saya pernah mengalami ya proses dari 2017 sampai sekarang. Artinya saya pernah mengalami fase-fase itu ya. Saya belum tahu bagaimana cara menjalankan sosial marketing gitu, sosial media marketing melalui Facebook khususnya. Itu saya juga seperti itu awalnya, saya pasang logo perusahaan, saya pasang produk gitu. Jadi justru orang istilahnya maaf bahasa kasarnya kadang muak gitu. Karena apa? Ini sosial media, Bro gitu, bukan untuk jualan gitu. Makanya saya sarankan sekali lagi pasang foto kita nggak apa-apa, pasang foto kita yang bagus, kalau perlu sama keluarga gitu yang menarik gitu ya, foto yang bagus yang menarik. Kemudian kalau mau pasang foto produk atau foto tentang company profile atau tentang mungkin apa istilahnya tentang knowledge gitu, knowledge tentang nanti manfaat produk kita, itu bisa kita pasang di cover ya. Kalau di cover nih kita masih oke. Tapi saran saya sih jangan langsung hard selling gitu, langsung kita munculkan foto produk-produk di depan gitu. Apalagi di profile saya lagi Bapak Ibu. Tolong dihindari karena itu terlihat sekali bahwasanya kita jualan gitu. Kalau mau pasang foto produk ya khususkan di fanpage misalnya. Ketika kita bicara Facebook fanpage, disitulah kita baru fokus memang produk kita ataupun mungkin logo Alga Center atau logo Biotekno, silahkan kalau kita bicara Facebook fanpage. Ya ini ada hubungannya dengan, kalau Facebook fanpage ini ada hubungannya dengan Facebook Ads, karena Facebook Ads ini memang di tempatnya untuk kita beriklan gitu, selain marketplace yang gratis ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika kita bicara nanti Facebook pribadi kita, untuk kita menjalankan Facebook marketing secara gratisan ini, maka kita harus menghindari itu. Kita silahkan pilih foto diri kita atau sama keluarga kita, pasang di situ, dan nanti di selanjutnya akan saya jelaskan di cara memaksimalkan Facebook gratisan kita. Yang kedua adalah di profile Facebook kita ada halaman deskripsi ya. Ada deskripsi. Di situ kita juga deskripsi harus jelas gitu. Jadi deskripsi Facebook profile kita ini juga harus jelas, harus real gitu, harus nyata. Ketika kita seperti mungkin bisa lihat Facebook saya ya. Facebook saya itu saya pasang foto saya dan keluarga, kemudian di situ di covernya juga saya kasih manfaatnya untuk semua awareness ya, untuk kesadaran orang untuk menjaga supaya misalnya ini ya, supaya untuk menghindari penyakit tidak menular dan seterusnya. Kemudian di deskripsi Facebook saya juga di situ saya tulis seefektif mungkin. Ketika orang nanti penasaran dengan status yang saya posting, dia akan ke profil saya, dia akan melihat itu. Jadi Facebook saya pasang ya, di situ saya pasang misalnya top reseller Biotekno Alga Center ya. Mungkin nanti saya kalau nggak salah saya tambahkan juga BP POM MUI, LP POM Halal MUI, BP POM MUI, BP POM RI ya. Kemudian ada ISO juga, sudah internasional standar juga di situ. Kemudian saya masukkan landing page punya saya. Ya, landing page kemarin sudah sedikit saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin, sudah saya tunjukkan juga. Itu untuk memancing orang kalau penasaran ya dia bisa masuk ke situ ya. Kemudian yang ketiga tentunya dengan Facebook profile yang meyakinkan, deskripsi yang menjual, tentunya
trust ini yang penting Bapak Ibu. Ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, maka trust ini adalah satu poin yang penting ya ketika kita berbisnis menggunakan Facebook Organics. Ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Ketika kita bicara Facebook profile, ya ketika kita bicara Facebook profile, maka poin-poin ini harus kita penuhi. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah, nah saya tulis kolam nih. Jadi kolam kita harus besar ya. Jadi kolam kita harus besar di sini artinya apa sih gitu. Jadi biasanya di Facebook ada 3 ya, ada Facebook pribadi kita, kemudian kita juga bisa bikin fanpage ya, atau halaman Facebook kalau mungkin yang biasa kita tahu, Facebook fanpage itu halaman Facebook, ya artinya sama. Kemudian juga kita bisa membuat Facebook group Bapak Ibu semuanya. Ya, Facebook group atau grup Facebook yang nanti bisa kita optimalkan. Jadi Facebook pribadi kita ini kita bisa maksimalkan ya pertemanan dengan friend Facebook kita itu sampai 5.000 orang. Ketika nanti lebih itu bisa minta mereka menjadi follower kita. Kemudian juga Facebook fanpage ya, Facebook fanpage di sini ini adalah Facebook fanpage untuk kalau kita mau share ke grup seperti itu ya, kita mau share ke halaman Facebook pribadi kita juga bisa dari fanpage. Kalau kita mau berbayar juga bisa. Fanpage ini juga nggak apa-apa kita bangun. Ketika suatu saat kita mau Facebook Ads juga, selain Facebook organik kita bisa jalankan. Kemudian Facebook group di sini banyak sekali yang kolamnya besar. Kolamnya besar itu membernya besar ya maksudnya. Facebook group bisa kita buat sendiri. Ya kita buat sendiri, lalu kita posting. Selain kita posting di Facebook pribadi kita juga kita posting di Facebook group. Di situ kita nanti coba apa istilahnya ya? Kita invite beberapa teman-teman kita di Facebook kita, atau dengan kita posting nanti orang dengan mencari ada hashtag di situ sehingga orang-orang akan masuk ke grup kita, atau kita bisa masuk ke Facebook group yang membernya besar. Banyak sekali saya cek di Depok, Jakarta dan sekitarnya dan kota-kota yang lain itu ada yang banyak komunitas Facebook yang itu kita bisa manfaatkan untuk pemasaran Facebook organik kita. Ya, next Mas Aris. Nanti mungkin kita lebih banyak didiskusi ya Bapak Ibu semuanya. Next, Mas Aris. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini kita masuk ke konten yang menarik, Bapak Ibu semuanya. Okay. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya di Facebook organik ini jangan to the point gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan to the point. Jangan langsung hard selling gitu, jualan langsung. Jadi kita harus membuat nanti saya sampaikan di poin terakhir di konten yang menarik ini. Silakan Mas Aris, diklik Mas Aris. Pak. Ya. Jadi kita itu di Facebook itu ya kita harus mencari konten untuk posting kita yang bermanfaat. Bermanfaat ini banyak ya. Kalau kita di Bioteknologi Center ya terkait dengan kesehatan, kita sering share lah kesehatan. Kita bisa ambil konten-konten itu dari berbagai macam platform yang lain ya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa ambil platform dari Instagram, itu banyak banget. Instagram itu kalau kita mau ambil konten-konten yang bagus, tetap kita tampilkan sumbernya, itu bagus untuk kita bisa maintain konten secara konsisten setiap harinya. Ya, konten bermanfaat nggak hanya konten-konten terkait kesehatan, terkait tips dan lain sebagainya, bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Kemudian harapannya apa? Harapannya ketika kita sering berinteraksi dengan apa namanya teman-teman kita di Facebook, makanya orang itu akan suka gitu. Orang itu akan suka dan akan share status kita gitu. Jadi itu pentingnya konten bermanfaat supaya apa? Ketika orang merasa impact ke dalam dirinya, ketika posting kita itu impact ke dirinya, makanya orang itu akan suka dan orang itu akan share gitu. Ini penting. Jadi Bapak Ibu semuanya selama ini yang masih menggunakan Facebook hanya untuk curhat gitu, ngeluh gitu. Sekarang mindset kita harus kita ubah. Ya. Atau mungkin kalau pas musim politik ya itu sering gontok-gontokan gitu ya.
Nah, sekarang mindset kita harus kita ubah. Kita harus jaga attitude kita bersosmed. Mulai saat ini kita harus bangun branding kita, image kita. Kita di sini kalau memang mau mengembangkan bisnis, ya kita harus mulai perbaiki ya. Kalau memang dulu sempat ya mungkin kita posting yang mungkin tidak berkenan, menyinggung orang dan lain-lain. Kita mulai berpikir, kita mulai beralih ke konten yang bermanfaat, Bapak Ibu semuanya. Itu banyak sekali sumbernya, ya bisa dari manapun, website bisa, dari Instagram bisa, dari Twitter, dari yang lain bisa banyak. Terus orang suka, ketika orang suka, like, komen, itu status kita akan naik terus Bapak Ibu semuanya. Status kita akan naik terus dengan tadi yang kolam yang besar tadi, teman kita yang 5.000 orang plus nanti banyak yang follow gitu ya, banyak yang follow, itu orang akan sering melihat status kita dan ketika orang sering melihat maka orang akan penasaran akan ikut membaca nanti bisa klik link yang kita kasih di situ lalu masuk, bisa jadi reseller kita atau bisa beli ke marketplace kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini penting nih, tadi saya singgung terus ya, tidak jualan melulu gitu. Jadi nggak setiap saat kita posting produk terus. Lama-lama teman kita muak nanti. Ya nggak Mas Aris? Bosan ya Pak? Bosan ya, ya orang tiap hari, tiap saat yang baru. Iya, tiap saat tiap saat kita posting gambar, produk, suruh beli, hard selling terus. Jadi lama-lama ini Facebook bro, bukan marketplace gitu kan. Jadi nanti ada rumusnya yang keempat itu konsisten Bapak Ibu semuanya ya, konsisten. Kita jalankan setiap hari. Ini sekaligus ya, konten menarik ini sekaligus kita membangun branding Bapak Ibu semuanya. Makanya sering saya bilang, jangan berharap kita baru iklan sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, minta yang beli banyak gitu. Jangan berharap gitu, jangan berharap. Itu pengalaman saya ya. Mungkin yang lain kalau punya pengalaman yang berbeda silahkan di-share nanti setelah penyampaian materi ini. Kita sifatnya sharing aja nggak apa-apa. Saya juga bukan master. Saya juga hanya learning by doing gitu ya, belajar dari pengalaman yang saya jalankan sebelumnya. Jadi konsisten ini penting Bapak Ibu semuanya. Ini yang sering kali orang nggak bisa gitu, apalagi saya nih. Karyawan gitu kan, sibuk kayak di lagu tuh, berangkat pagi pulang malam ya saya. Berangkat belum lihat matahari, pulang udah nggak ada mataharinya gitu kan. Nah, jadi ini yang sering kali membuat kita nggak konsisten gitu. Ya, sering sekali kita bolong-bolong posting hal-hal yang bermanfaat. Nah, terus kalau kita cuma konten yang bermanfaat, terus jualannya kapan, Mas Joko gitu kan? Jualannya kapan gitu. Nah, jadi di situ sudah saya kasih teknik 4+1 Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti minggu kemarin kita sampaikan dan di grup pembinaan juga sudah kita sampaikan, ya kita posting itu nggak usah terlalu sering, apalagi jualan hard selling itu orang lama-lama muak dan kita efeknya di unfriend atau di remove dari pertemanan kita. Insya Allah dengan kita posting konten-konten bermanfaat, orang itu akan merasakan impact-nya, menerima informasi itu dan mereka akan senang jadi teman kita. Ya, jadi jualannya kapan ya, jualannya kita pakai teknik 4+1 Bapak Ibu semuanya. Jadi 4 kali kita posting konten bermanfaat, ya kita posting misalnya katakanlah kita posting jam 9, 12, 17, 21, yaitu jam-jam orang nggak sibuk kerja gitu. Orang udah mulai santai, kadang di KRL, di bus, di rumah udah mau tidur gitu kan. Jam-jam itu jam-jam yang memang sudah dianalisa oleh para ahlinya lah. Nah, di tengah-tengah 4 kali kita posting itu sekali-kali kita jualan. Nah, jualan di sini ya silakan nanti dipakai ya, silakan dipakai. Produk kita kan banyak dan saya lihat di sini pusat sudah menyediakan media tools yang luar biasa banyak. Dan kita tinggal olah aja nih. Kita tinggal olah aja nanti dari desain yang sudah dibuat oleh tim pusat, baik itu copywriting-nya, dari sisi produknya, dari sisi legalitasnya, dari sisi edit value perusahaannya. Banyak sekali yang bisa kita posting di sosial media kita. Ketika kita kolamnya masih kecil ya kita fokus posting hal bermanfaat plus kita add teman-teman yang yang memang dia mungkin mutual friend kita gitu ya. Mutual friend itu artinya temannya teman kita add yang memang
perlu kita add gitu. Kayak gitu. Jadi supaya kolamnya besar dulu. Kita ngiklan casus-casus setiap saat tapi nggak ada temennya ya yang lihat siapa gitu. Jadi tadi ini urutannya ini penting ya. Urutan dari awal yang saya sampaikan dari profilnya harus menarik, terus kolamnya harus besar, ini penting Bapak Ibu. Jadi urutannya ini harus diperhatikan. Kemudian konten ya, masuk ke konten ya. Kontennya ini juga perlu diperhatikan ya, diingat-ingat Bapak Ibu semuanya, harus mulai smart, harus mulai sering banyak belajar. Ini saya cuma menyampaikan kulitnya istilahnya. Saya cuma menyampaikan kulitnya. Kalau mau dagingnya ya di internet banyak itu, mau di YouTube banyak. Kalau browsing teknik jualan nanti konten-konten itu banyak juga. Jadi tinggal mau memperdalam materi saya nanti banyak di internet. Saya cuma menyampaikan kulit-kulitnya aja nih Bapak Ibu. Kemudian interaksi. Nah, ini namanya aja sosial media gitu. Bukan individual media ya. Jadi sosial media, media sosial ini ya kita harus sering berinteraksi. Kita punya sosmed diem aja, cuman ngepoin status orang. Ini orang, pergi ke Bali, pergi ke Sumatera wisata, bagus, makan-makan terus nih orang, cuman diem aja gitu, nggak pernah berinteraksi. Biasanya gitu. Ya mulai sekarang mindset kita harus kita ubah. Ketika kita sudah berniat ya untuk membesarkan bisnis kita berniat untuk membranding diri kita, ya ini penting, ini harus digarisbawahi, membranding ini. Kita harus punya image yang bagus. Ya. Membranding diri kita, image kita itu harus Biotekno Alga Center dengan produk-produknya yang luar biasa. Dengan kita sharing yang bermanfaat tiap hari ya, saya bicara setiap hari ini, jadi emang harus tiap hari. Image kita akan terbangun dengan sendirinya, ya teman-teman kita yang 5.000 orang plus nanti bisa di Facebook group dan lain sebagainya. Itu kita akan lebih dikenal dan orang semakin penasaran dengan kita dan akhirnya apa? Orang sering like status kita, akan share status kita, akan komen status kita. Akhirnya apa? Status kita sering di atas. Status kita sering di atas, terus sering muncul terus dilihat oleh teman-teman kita. Itu penting Bapak Ibu. Jadi lanjut Mas, waktunya udah mau habis nih kayaknya nih. Ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, nah kita masuk ke ketika tadi kita sudah siapkan Facebook profil kita, ya Facebook profil yang menarik, kolamnya harus besar, Bapak Ibu semuanya ya kita sudah tadi perhatikan supaya berinteraksi gitu ya. Sekarang kita masuk ke promosi. Nah, tadi setelah kita posting-posting beberapa hal yang bermanfaat ya, konten-konten yang bermanfaat terkait mungkin yang bagus sih terkait dengan kesehatan ya. Terkait dengan kesehatan itu mungkin lebih pas dengan produk ataupun sistem bisnis yang kita jalankan saat ini. Jadi sekarang kita masuk ke promosi yang tadi 4 kali posting konten menarik ya, 1 kali kita promosi lah setiap hari. Produk kita kan banyak jadi kita bisa promosi. Baik, yang pertama adalah copywriting ya. Copywriting di sini bagaimana kita menulis ya. Bagaimana kita menulis kalau para mastah itu bilang ya gimana sih cara kita bikin copywriting supaya orang itu kebelet ngeklik gitu kan. Ini juga penting. Jadi bikin orang kepo. Bikin orang kepo. Yang pertama dari orang itu kan makhluk visual ya. Jadi ketika melihat gambar itu dia tertarik gitu. Terus dia akan baca. Nah, di sini copywriting itu bisa hard selling ya, bisa hard selling. Hard selling itu namanya aja hard ya, keras ya. Keras, to the point. Di Facebook kita langsung jualan, makanya tadi ini kalau menurut saya ini tidak saya sarankan hard selling ini tidak saya sarankan setiap saat hard selling gitu. Kalau sehari sekali masih oke. Hard selling di sini kita secara langsung. Kalau supaya Bapak Ibu paham apa arti hard selling ini atau berjualan secara keras ya. Itu langsung to the point Bapak Ibu semuanya, langsung dijual gitu. Promo, diskon dan lain sebagainya. Jadi langsung to the point ya, to the point. Nyuruhnya itu to the point gitu, nggak pakai teh dengaling-aling orang Jawa ya, nggak pakai teh dengaling-aling, nyuruh orang itu langsung suruh beli. Istilahnya Bapak Ibu ayo dibeli gitu. Kayak kita di itu. Iya, kayak kita di ITC Glodok gitu kan. Ayo Pak, silakan mampir dibeli Pak, dibeli. Ya, ini beda gitu. Jadi jangan terlalu sering kita hard selling ya di Facebook. Kemudian kita ada soft selling ya. Soft selling di sini yang sering
dipakai itu storytelling ya. Storytelling itu ya kita bercerita gitu. Kita bercerita ya tentang gambar misalnya. Misalnya ya storytelling ini sebenarnya bagian dari soft selling Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa jadi kita kalau orang misalnya mau ngajak orang makan gitu ya di restoran gitu. Biasanya orang videonya makan-makan dulu. Di TV sering kan kita lihat acara makan-makan kan. Nah, itu soft selling juga. Jadi kita makan-makan dulu nih, enak, maknyu segala macem gitu kan. Habis itu kalau Bapak Ibu pengen makan dan di ujungnya nih, di ujungnya terakhir nih, silakan mampir di sini, di jalan ini bla 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 di Kota Bandung segala macam. Nah, itu soft selling juga. Jadi nggak to the point gitu. Orang diajak lihat dulu, menikmati dulu makanannya enak segala macam. Sama seperti kita nanti. Jadi kita bisa bercerita dulu, storytelling ya. Kita bisa soft selling ini kita nggak to the point langsung tiba-tiba apa namanya kita minta orang beli gitu di Facebook. Orang muak lama-lama. Orang ini apa sih Facebook jualan mulu gitu. Biasanya gitu. Kita jangan sampai jualan tuh kelihatan gitu kalau bisa. Jadi biasanya ini yang biasa pakai soft selling ini emak-emak Mas Aris. Jadi emak-emak ini biasanya kalau cekrek gitu kan. Cekrek posting gitu kan. Posting cerita. Wah kemarin sore bareng-bareng nih rame-rame. Alhamdulillah. Habis itu di connect yang namanya kalau para suhu itu bilang CTA ya, click to action ya. Yeah. Ya, di connect entah ke WA kita, entah ke mana marketplace kita. Kalau kita punya landing page atau web ke website kita, di website kita ada marketplace kita, ada nomor WA kita, ada link reseller kita. Itu bisa kita pakai gitu. Jadi kita harus sekreatif mungkin. Nah, itu soft selling. Biasanya mak-mak harus mulai sering cekrek dan posting ya. Ya biasakan ya, Pak. Iya, jurus mak-mak gitu. Mak-mak itu kalau cerita banyak yang baca, Mas. Itu loh. Jadi mak-mak itu kalau cekrek, foto apa nih? Baru padahal cuma di belakang rumah gitu kan. Foto cekrek ada pemandangan yang main bagus, cerita, storytelling terus di-link-kan aja ke nomor WA atau ke link Biotekno kita. Nanti lama-lama orang penasaran tuh sebenarnya lo masang link apa sih gitu kan. Nah, itu nanti tergantung teknik closing kita. Nah, terus setelah soft selling kita ada covert selling nih. Namanya aja covert selling ya, Mas ya. Covert itu terselubung. Ya. Bedanya apa sih sama soft sama hard selling? Kalau hard selling sama soft selling itu pasti tetap kita arahkan untuk beli. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita arahkan untuk beli, pasti hard selling tetap itu langsung kita suruh beli. Silakan Bapak Ibu dibeli, promo segala macam, diskon gitu. Setelah itu soft selling juga ujung-ujungnya suruh datang kan, silakan beli di sini, silakan pesan di sini segala macam. Tapi ketika kita bicara covert selling itu lebih mirip ke storytelling, cuman dia tidak menyuruh orang untuk membeli gitu. Bedanya di situ Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita nanti para master digital marketing bilang covert selling itu bedanya di situ. Kalau soft sama hard selling pasti orang suruh beli. Ya, ada kata-kata di statusnya itu, status postingannya itu suruh beli pasti atau suruh ke link ini, ke WA ini atau itu maksudnya soft selling atau hard selling itu di copywriting. Tapi ketika kita bicara penjualan terselubung itu kita cuman cerita aja gitu. Cerita bisa cerita based on pengalaman gitu. Alhamdulillah nih kemarin customerku suka banget gitu kan, cocok, wah badannya sehat, merasa bugar, pupnya juga lancar. Katanya misalnya selama ini menstruasi dia biasanya sakit, sekarang nggak sakit lah. Storytelling gitu, cuman nggak pernah mengajak langsung to the point produknya itu. Jadi nanti di situ terakhir bilang alhamdulillah semoga bulan depan terjual 50 botol lagi gitu misalnya ya. Tapi nggak nyebut produk, nggak nyebut Biotekno, nggak nyebut apapun di situ. Cuman alhamdulillah. Akhirnya apa? Akhirnya orang kepo, penasaran. Ini sebenarnya yang dijual apa sih Mas Aris ini kok kayaknya manfaatnya luar biasa. Iya, manfaatnya luar biasa banget sih ini. Jadi orang penasaran, akhirnya apa? Akhirnya klik ke profile. Tadi kembali ke depan lagi. Akhirnya klik profile Facebook-nya.
kemudian ya ujung-ujungnya ya masuk ke web kita atau ngubungin kita kayak gitu. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu semuanya, interaksinya. Arahnya ke situ. Jadi jangan, sekali lagi untuk Facebook organik atau gratisan ini jangan jualan mulu gitu. Udah kita jualan, udah gitu komplain habis itu. Waduh, kok nggak di-approve sama Facebook ya? Emang nggak boleh jualan ini. Kalau mau jualan di marketplace atau di Facebook Ads gitu. Oke, lanjut cara closing. Jadi setelah tadi sudah kita lalui proses step-stepnya gitu ya, setelah kita lalui step-stepnya sampai kita tadi teknik 4+1 gitu ya, 4 kali posting bermanfaat, 1 kali posting promosi. Makanya di sini kita masuk ke cara closing. Ya, cara closing di sini gimmick yang pertama ya. Jadi gimmick di sini kalau orang sudah mulai kontak gitu, udah mulai penasaran, terus tanya-tanya gitu, jadi kita langsung dengan cara gimmick. Kita biasanya chatting ya. Chatting di sini kita sampaikan added value-nya gitu. Dan yang penting di sini sekali lagi ya, ketika kita berjualan, berinteraksi dengan banyak orang, jaga attitude ya. Jaga attitude, sikap kita posting kita jaga gitu ya. Kita jaga posting kita jaga foto-foto yang kita posting, jangan sampai menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, dan akhirnya nanti kita nggak dipercaya, nggak trust orang itu. Kita fokus aja posting yang bermanfaat. Kalau emang pengalaman pribadi nggak apa-apa, di-sharing sesekali nggak masalah. Ya, di luar posting bermanfaat, kemudian tadi promosi, hal pribadi silahkan selama itu tidak menyinggung orang lain, tidak secara attitude tidak bermasalah ya. Attitude itu sopan santun lah. Secara sopan santun sewajarnya gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi jangan sekali-kali kita merusak image diri kita gitu dengan posting kita yang blunder gitu. Nah, gimmick di sini kita sampaikan added value. Added value ini nilai tambah. Kalau misalnya kita ngajak reseller ya nanti kita tambahkan gimmick di situ. Nanti nggak apa-apa, ini join yang pertama gratis loh. Yang pertama gratis. Terus yang kedua apa? Yang kedua nanti added value-nya dibina. Akan ada grup pembinaan. Ada grup pembinaan dan added value yang lainnya silahkan ditambahkan, nanti disampaikan ke calon reseller kita, disampaikan ya, selain produknya yang luar biasa, ya gratis daftar, terus ada grup pembinaan dan seterusnya. Terus kita juga closing ini bisa bisa kita tambahkan supaya langsung bisa closing ya. Kita kasih tambahan bonus. Misalnya dia beli Neo Alga 3 atau 4 gitu ya. Kita kasih bonus tuh facial soap misalnya, sabun muka. Nggak apa-apa kan? Memang rugi kita enggak kan? Yeah. Untungnya udah gede gitu kan, dan kita berbaginya di situ. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu dagang itu kalau untuk menyaingi Yahudi ya, untuk menyaingi kaum Yahudi itu ya jangan pakai cara yang sama gitu. Harus justru dilebihin gitu, istilahnya gitulah. Harus dilebihin ketika kita nek wong Jawa anget ya Mas Aris ya. Kalau ya, orang Jawa itu ya diangeti gitu. Kalau kita Juli gitu. Iya, dianget. Kalau kita mau beli beras jadi lebih beli kita lagi gitu kan. Toh nggak rugi, facial soap cuma 30. Ya kan? Kita untungnya berapa? Nah, itu salah satu caranya, cara klik Mas Aris. Nah, promo nih. Nah, bonus tadi ya, bonus tambahan kita bisa kasih produk. Promo juga kita bisa jalankan Bapak Ibu semuanya. Ya, promo ini bisa diskon ya, bisa ini saya rasa pusat sudah menjalankan promo ini dengan bagus ya. Ya sering banget kita terima promo-promo. Jadi kita udah nggak usah pusing mikir promo, tapi kalau kita mau kreatif promo yang lain juga nggak apa-apa. Selain itu juga kita bisa pikirkan dengan diskon ya. Kadang kita juga bisa tambahkan dengan diskon sebentar Mas Aris, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Joko Susanto karena masih agak kegiatan tadi, silakan bisa dicatat terlebih dahulu agar tidak lupa, karena materinya ini seperti yang disampaikan Bapak Joko Susanto tadi,
harus berurutan Bapak Ibu. Step-stepnya itu harus jelas. Nah, ini sudah kembali lagi. Silakan Maaf bisa gangguan dilanjutkan Bapak ini. Joko. Maaf ada gangguan anak-anak ini. Siap. Oke. Iya, anak rewel. Oke, Aman ya, maaf. Pak? Kenapa? Ini Aman ya? udah mau selesai nih. Aman alhamdulillah. Oke, siap. Oke tadi udah Silakan saya sampaikan dilanjutkan, tentang Pak. Iya, tentang promo udah saya sampaikan ya, baik itu bisa diskon atau bisa buy two get one free gitu ya. Bisa kita juga cross selling, upselling ya. Ketika mereka sudah beli, ketika mereka sudah beli, misalnya closing itu kita cross selling, jadi kita tawarkan juga produk kita yang lain. Misalnya ada yang berhubungan dengan keluhan dia, misalnya dia dengan berat badan berlebih, dia beli Neoalga aja. Kita coba cross selling, kita tawarkan Neoslim seperti itu. Terus kemudian upselling, misalnya dia biasa beli Neoalga, terus kita upselling lagi, kita tawarkan dengan tambahan mungkin Blue Alga gitu ya, Blue Alga, atau kita tawarkan juga untuk Astasani misalnya. Ini seperti di Indomaret Bapak Ibu semuanya ya. Indomaret praktek ini terus ya. Ketika kita di kasir tuh udah mau bayar nih. Kita di kasir mau bayar nih. Kita di kasir mau bayar, terus ditawarin, Bapak Ibu ini ada promo roti beli satu dapat satu, mesti itu pasti hampir setiap hari. Itu namanya upselling Bapak Ibu, upselling atau cross selling. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisnis kita. Sebenarnya materi yang saya sampaikan hari ini itu ya bukan hanya bisnis khusus Bioteknologi Center juga, ini bisa dipakai untuk yang lain juga gitu. Jadi insya Allah jika Bapak Ibu menyimak secara seksama dan menjalankannya ini secara konsisten, insya Allah nanti akan berhasil. Lanjut Mas. Oke, siap. Nah, kita udah promosi menjual, kita udah closing gitu ya, udah masuk ke materi bagaimana cara supaya closing. Nah, kita di sini juga penting nih, kan kita nggak tahu nih teman-teman di Facebook kita yang biasa interaksi, apakah nanti akan selamanya jadi teman kita gitu kan. Makanya di sini penting kita coba dapatkan nomor kontaknya. Sekali lagi kalau kita bicara nomor kontak, WA misalnya, kita mau WA beliau gitu, mau WA teman-teman kita di Facebook, itu juga harus hati-hati supaya tidak terlihat spam ya. Jadi mungkin kita juga bisa, nanti kan ini sebenarnya berkesinambungan ya pembahasan kita Mas Aris ya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak hanya Facebook sebenarnya nanti yang kita bahas insya Allah ke depannya. Kita bisa bahas justru YouTube ini juga luar biasa. Nah nomor kontak ini kita bisa dapatkan dari profil mereka atau mungkin karena seringnya interaksi, terus kita mungkin mereka karena sudah pernah jadi pesan ke kita, terus kita simpan nomornya. Itu penting untuk database kita. Untuk apa? Untuk follow up kita. Makanya bagi Bapak Ibu semuanya yang memang sudah punya konsumen rutin, ya saat ini sudah punya konsumen rutin untuk penjualan produk-produk kita, itu jangan disia-siakan Bapak Ibu, itu database yang sangat bagus untuk kita tetap maintain ya, tetap kita jaga hubungannya, tetap kita tanya kesehatannya gimana, segala macam, itu penting. Terus yang selanjutnya interaksi berkelanjutan, ya. Kita ketika nanti misalnya lost contact di Facebook, kita masih bisa kontak teman kita yang memang biasa interaksi sama kita dan biasa konsumsi produk kita. Misalnya dia lost contact karena Facebooknya dibajak, ya kan bisa jadi dibajak kan. Sekarang banyak cloning Facebook kan. Jadi hati-hati. Jadi makanya pentingnya database. Ketika kita sudah dekat, kita coba minta kontaknya seperti itu. Kita nanti bisa follow up berlanjutan. Kita bisa via WA ngobrol. Kalau dekat bisa ketemu segala macam. Ini penting interaksi karena ini namanya sosial media. Jadi ini yang saya highlight ya. Jadi saya sendiri juga ngalamin ya, karena mungkin kesibukan saya juga sebagai karyawan swasta. Seringkali kita tuh nggak disiplin gitu. Seringkali kita nggak disiplin, nggak konsisten. Ini problem besarnya. Bukan berarti ini ya mental block ya. Mungkin karena emang kesibukan gitu. Karena sibukan. Tapi makanya tadi saya bilang bersyukur Bapak Ibu semuanya yang secara khusus fokus ke bisnis itu bersyukur banget. Karena apa? Karena bisa fokus membangun image kita di sosial media. Kemudian yang terakhir Mas Aris. Nah, kalau Bapak Ibu jalankan apa tadi yang saya sampaikan, insya Allah pelan-pelan banjir order. Ya, banjir order di sini
ya ada banyak dari teman-teman kita, baik itu yang di kalau kita bicara Facebook ini kan, Facebook pribadi itu teman kita yang 5.000 orang plus follower kita. Kemudian ketika kita mulai sekarang kita bisa membuat Facebook group misalnya Biotekno reseller misalnya, terus kita bangun pelan-pelan membernya, kita sering share, kita kasih hashtag, penting Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara sosial media, kita bisa tambahkan hashtag di situ, itu penting. Hashtag itu crash tuh, tanda pagar Bapak Ibu. Pagar Neo Alga, pagar Biotekno, pagar Alga Center, pagar Neo Alga, dan seterusnya. Itu penting. Makanya banjir order saya di sini tuh ya bagi kita Algapreneur ya banyak yang pertama kalau reseller ya kita akan banyak resellernya. Ya, banyak resellernya. Semakin banyak reseller, faktor pengalinya semakin besar, penjualan semakin besar. Perusahaan untung kita dapat bonus gitu kan simple sebenarnya pola pikirnya. Jadi yang pertama itu reseller, yang kedua penjualan. Teman kita di sosial media ngelihat postingan kita tertarik, interaksi, ya dia buka link kita, kemudian dia beli, bahkan ada yang pengen jadi member, saya coba dulu deh beli, nanti kalau cocok saya jadi member, seperti itu juga banyak. Jadi sosial media ini kita maksimalkan dengan banyak interaksi. Terus kita juga mulai sekarang Bapak Ibu semuanya, jangan gunakan Facebook hanya untuk kepo ya. Hanya untuk ngepoin orang lain gitu, cuman ngelihat status orang lain, cuman buat ngeluh, buat curhat, cuman posting-posting piknik doang gitu. Sekarang harus mulai kita bangun image branding kita sebagai Algapreneur, yaitu pengusaha alga. Mungkin itu cukup, udah jam berapa ini? Udah jam 2:30 lebih nih Mas Aris. Udah tinggal berapa menit nih? Oke, next. Nah, terima kasih. Jadi love alga, love earth. Jadi kemarin juga materi dari Mas Mahmud itu juga luar biasa ya. Nanti akan ada krisis pangan dan seterusnya. Jadi dengan kita konsumsi alga ini luar biasa memenuhi kebutuhan mikronutrisi kita ya, tubuh kita. Cukup 2 kapsul, 4 kapsul sehari sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nggak perlu pusing-pusing nyayur apa hari ini misalnya. Nyayur apa hari ini nih. Wah, belum beli jeruk nih, udah nggak perlu pusing-pusing mikir itu. Waduh, beli buah mahal sekarang gitu. Udah nggak perlu mikir itu, sekarang udah cukup dengan 4 kapsul, 2 kapsul setiap hari udah cukup. Ini terima kasih sekali lagi Mas Aris, Mas Is. Ini produk-produk kita nih. Kalau Bapak Ibu semuanya ngelihat ini produknya, fotonya kok bagus-bagus gitu ya. Padahal sudah kita sediakan semua. Jangan-jangan ada yang belum tahu juga ini foto kita simpan di mana juga banyak yang belum tahu. Nah, silakan nanti ini kita udah sediakan foto-foto untuk produk kita yang luar biasa bagus-bagus di Telegram channel. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa download, bisa ambil, bisa promosikan dengan tentunya teknik-teknik yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin cukup, nanti silakan selebihnya bisa sharing-sharing sama Mas Aris. Silakan saya kembalikan Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko Susanto yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang pemanfaatan sosial media, terutama Facebook secara spesifik. Jadi langkah-langkahnya tadi Bapak Ibu sudah disampaikan secara detail dari awal hingga akhir. Silahkan nanti bisa dipraktekkan tahap per tahap, satu per satu. Baik, masih ada waktu. Kami buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya ke Mas Joko ini. Ingin bertanya ke Mas Joko langsung nih. Nggak boleh Mas, nggak boleh. Silakan. Nggak boleh ya? Nggak boleh Mas Joko. Saya ingin bertanya, mengakomodir teman-teman Mas yang kemarin ya udah beberapa kali sih coba saya baca di grup-grup WA-nya teman-teman di Biotekno Alga Center itu ada pertanyaan, mereka itu melakukan iklan di Facebook, kemudian ada ditinjau, kemudian ada ditolak. Nah, selama ini kan Mas Joko selalu saya cek, saya like, sering banget saya like kan, nah gitu. Nah itu Facebooknya Mas Joko apa lancar-lancar aja gitu. Kenapa kok teman-teman ini ada yang ditinjau, kemudian bahkan ada yang sampai ditolak. Nah ini tipsnya gimana Mas Joko? Silakan Pak Joko. Oke, thank you Mas Is dan Bapak Ibu Algapreneur semuanya yang mungkin sering ngalamin itu ya. Kan
Tadi saya bilang ya, Facebook organik ini dulu bisa. Dulu ya, dulu sistem yang dulu kita bisa jualan. Mau sampai jualan 100 kali juga boleh dulu ya. Sekarang itu postingan kita nge-link ke marketplace, Mas Is. Jadi kalau kita posting yang terindikasi jualan, jadi sekarang Facebook juga sudah membatasi. Jadi kita sudah nggak bisa lagi hard selling gitu di mana di Facebook wall kita gitu. Iya, Facebook wall kita tuh kita udah nggak bisa hard selling gitu. Makanya ini saya juga sebenarnya malu sama Mas Is nih. Saya jangan-jangan yang saya sampaikan hari ini nggak saya laksanakan nih di posting saya gitu kan. Karena Mas Is setiap saat lihat posting saya nih, setiap saya posting yang like Mas Is pertama. Oke, jadi seperti itu Mas. Jadi sekarang ini, jadi di marketplace itu memang ada beberapa hal yang dilarang untuk diposting Mas Is. Ya, di marketplace itu termasuk barang-barang yang obat-obatan tuh nggak boleh Mas Is. Jadi saya dulu pernah banding untuk yang food grade pakan ternak itu saya pernah banding dan disetujui Mas Is. Jadi saya menawarkan spirulina bagi Facebook, ya spirulina itu obat gitu. Makanya ketika kita nanti posting tentang spirulina, neoalga, algamik, apalagi kita di situ kasih deskripsi gitu ya. Sekarang intelligence ininya sistem di sosial media itu juga udah canggih Mas Is. Dia deteksi kata per kata biasanya, deteksi per kata. Ada kata-kata kira-kira jualan langsung ditembak, jebret. Dicek langsung sama sistem. Kalau nggak approve ya nggak akan tayang gitu. Sekarang gitu. Kalau misalnya kita jualan gitu, makanya di Facebook sekarang sering ditanyakan apakah Anda jualan gitu kan, pasti yang lain juga ngalamin kan. Apakah Anda akan memasang tombol chat di postingan Anda, itu berarti kita diidentifikasi sebagai jualan Mas Is. Jadi makanya Bapak Ibu semua yang mungkin sering kali di blog gitu ya, di blog postingannya nggak di approve, nggak bisa muncul, yaitu karena menurut Facebook itu produk yang dilarang gitu. Karena apa, masuk ke dalam tadi obat-obatan untuk perawatan kesehatan. Jadi tadi sebentar, saya juga sudah sempat browsing ya hal-hal yang memang dilarang. Yang pertama item-item yang nggak real Mas Is, ya yang nggak real. Ya. Terus service atau tiket event juga sekarang dilarang, nggak akan tayang ya. Terus antara foto sama deskripsi nggak match aja juga kadang nggak tayang Mas Is. Terus yang terkait dengan kita sih ini apa namanya healthcare ya, healthcare perawatan kesehatan ini juga healthcare related item are not allowed. Jadi artinya item-item yang terkait dengan kesehatan tuh nggak diizinkan gitu Mas untuk diposting. Hanya seringkali produk kita ditolak. Tapi makanya tadi jangan hard selling gitu. Kita jalankan soft selling atau storytelling atau yang tadi saya bilang covert selling. Kita terselubung aja gitu, terselubung kita cerita ini kemarin apa namanya, tapi konsisten atau kita posting tentang kesehatan, tips-tips kesehatan atau tentang gambar-gambar yang terkait kesehatan. Itu insya Allah lebih menarik dan image branding kita juga akan terbangun. Yang pertama kita postingnya manfaat kesehatan, yang kedua kita juga jualannya jualan produk kesehatan dan alhamdulillah yang organik ya. Kalau kemarin teman-teman nyimak apa namanya materi-materi webinar yang lain juga bisa itu jadi saya langsung bisa jadikan postingan Facebook saya. Mas Mahmud ngomong ini saya bisa olah, saya posting di Facebook itu termasuk ya covert selling. Mas nggak pernah saya lihat ngasih link jualan kan kadang saya posting itu nggak ngasih link jualan saya supaya apa? Supaya orang lihat profil saya gitu. Lihat profil saya, di profil saya lengkap Bapak Ibu, kalau mau lihat Facebook saya lengkap. Mulai dari foto, cover, deskripsi, terus masuk ke apa namanya di bawah itu semua saya masukin, mau Facebook, YouTube, Instagram, marketplace, semua saya masuk di situ. Sekarang luar biasa. Facebook pribadi kita sudah dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap Mas istilahnya. Jadi nggak usah hard selling, dan ini hard selling ini biasanya buru-buru pengen ada yang beli gitu biasanya gitu. Padahal tadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita terlalu sering hard selling orang istilahnya muak gitu. Justru malah efeknya apa? Kita di unfriend atau ketika kita posting udah nggak dilihat nanti lama-lama. Oh, paling jualan. Makanya menurut saya lebih ke soft selling atau covert selling ke manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Baik itu menceritakan testimoni orang gitu ya dengan foto testimoninya, itu justru lebih efektif dibandingkan kita hard selling tiba-tiba minta orang beli.
Mungkin gitu Mas Is dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi mulai sekarang harus smart ya. Udah terima materi hari ini harus mulai smart promosinya. Jadi jangan selalu hard selling, dikurangi hard sellingnya. Mulai kita beralih ke covert selling, storytelling. Tadi Mak juga ampuh Mas. Kita foto di mana, posting cerita, terus diarahkan ke link kita, link referral atau link marketplace kita, atau link BA atau link YouTube dan yang lainnya lah, sosial media kita. Silakan. Yang penting bisa untuk interaksi lebih lanjut. Lanjut, monggo Mas Aris. Makasih Mas Joko. Saya jadi ingat Mas, jadi saya baru hari kemarin ketemu ibu-ibu Mas, cerita tentang emak-emak ya, emak-emak gaul sekarang ini. Beberapa hari yang lalu itu saya ketemu emak-emak langsung download Biotekno. Dalam waktu 3 hari berturut-turut ini bisa jualan terus. Yang dijual apa? Paket glowing. Nah, paket glowing 3 hari ini pesan paket glowing, terus hari ini nambah body lotion sama paket mandi segar. Itu tiap hari. Karena ngerti, pertama beliau semangat dari sisi keuntungan. Keuntungannya hampir 100 ribuan gitu kan. Gitu. Nah, terus seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ternyata beriklannya beliau ini waktunya tepat pada orang yang tepat juga gitu. Komunitasnya beliau dia pahami dulu, oh komunitas saya ini orang-orang ibu-ibu yang sosialita. Akhirnya yang ditawarkan apa? Mereka senengnya ke kosmetik yang bikin glowing. Ditawarkanlah produk itu dengan testimoninya beliau sendiri. Itu beliau udah pakai waktu beberapa waktu yang lalu pesan ke saya, oh Mas saya cocok Mas, gimana kalau mau ikut jualan, udah download aja Biotekno Bu. Sampai sekarang 3 hari berturut ini bisa closing terus. Nah mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Enak kan Mas Is, jadi orang model apa? Model cekrek gitu kan. Cuman model selfie cekrek, tulis di situ. Alhamdulillah nyaman banget. Ya cuman nyaman banget nih, facial wash-nya luar biasa Biotekno, alhamdulillah gitu. Cuman gitu doang, itu padahal nggak jual, itu tuh covert selling terselubung gitu. Orang akhirnya penasaran, loh wajahmu kok bisa glowing, cantik, bersih gitu kan, pakai apa sih? Oh pakai facial wash, pakai micellar water, toner segala macam. Akhirnya mak-mak karena gampang ngerumpi, tertarik pengen yang lain ini jadi pengen kan, biasanya orang mama kan gitu, yang satu ini yang lain pengen gitu kan. Itu kita manfaatkan gitu loh. Apalagi yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu semuanya, produk-produk Biotekno Alga Center ini produk-produk yang gurih gitu. Gurih itu apa? Gurih itu orang repeat order. Ya, bulan ini kita punya pembeli 10, ya. Bulan depannya 10 ini beli lagi. Tambah plus 10 baru. 10 jadi 20, ya. Jadi akan orang itu repeat. Selain pertama repeat order terus, yang kedua pelanggan kita ini akan nambah terus ya, nambah dan ya repeat. Jadi istilahnya gurih banget lah gitu loh. Produk-produk kita ini produk yang repeat ordernya tinggi Bapak Ibu semuanya, karena habis konsumsi. Gitu. Monggo saya kembalikan Mas Aris. Ya baik, terima kasih. Siap Pak. Itu tadi ya, untuk beriklan di Facebook harus smart untuk saat ini, jangan sampai keblokir lagi ya Pak. Baik, untuk selanjutnya untuk materi bisa di-share nih Mas Joko, minta tolong nanti di-share ke teman-teman di grup-grup. Seperti biasa saya akan PDF-kan ya, saya kirimkan ke Mas Aris admin ya, nanti admin yang mungkin bisa share biar lebih tertib administrasi lah Mas. Ini siap. Iya Pak, aman Pak. Saya sengaja pakai kaos Algapreneur nih biar semangat nih hari ini teman-teman nih. Jadi monggo dibuka pertanyaan lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan yang masih ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit untuk kita semuanya. Bu Nita Hesti mungkin, atau Pak Risa, atau Pak Suwarno, atau Pak Pron, silakan. Siapa? Mas Aris, ini ada masukan dari Mas Wanto. Mas Wanto ini juga aktif di grup, juga aktif ya. Terima kasih Mas Wanto selalu mengiring jawaban-jawaban dari pertanyaan di grup ya.
Terima kasih banget sudah membantu Mas Admin. Karena saya lihat, wah ini Mas Wanto lagi dengan banyaknya akun ya Mas. Ini masukan dari Mas Wanto terkait sama akun official sosmed dari perusahaan, dari pusat ini supaya diaktifkan lagi Mas Haris. Dan nanti dikoordinasikan aja sama tim desain ya, supaya mengaktifkan IG-nya pusat, kemudian juga ada YouTube juga. Ya, kalau Facebook kelihatannya Facebook kemarin belum sempat tergarap ya, baru IG sama YouTube. Dan nanti monggo Mas Haris dikondisikan sama tim desain langkah berikutnya untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk beriklan seperti apa, monggo nanti dikomunikasikan lagi. Oke, baik Pak Is. Terima kasih atas masukannya. Nanti insya Allah terkait saran dari Bapak Wanto tadi ya, insya Allah akan kami update selalu untuk sosial media dari Algai Planner sendiri, Algai Center sendiri. Baik Bapak Ibu, silakan jika masih ada pertanyaan. Pak Arman Batubara mungkin? Masih ada waktu 10 menit, silakan Bapak Ibu semua. Jadi Mas Aris nambahin dikit ya. Oke, silakan Pak. Apa namanya? Jadi yang sering kali kita alami ya, ketika kita di Facebook itu ya tadi hard selling terus mentok terus putus asa gitu ya. Padahal tadi dari materi yang saya sampaikan itu ternyata luas sekali gitu. Cara promosi kita itu bisa dengan berbagai macam cara. Tadi saya cuma sampaikan kulit-kulitnya aja. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa cek di YouTube ya, bisa cek di Google. Ya, itu Bapak Ibu harus mulai mendalami satu persatu. Apa itu covert selling, contohnya seperti apa, soft selling, storytelling, itu caranya seperti apa, bagaimana cara closing, itu juga sudah saya lihat sering kali dibahas di YouTube, di apa namanya, di Google, di internet, ya. Jadi saya juga nggak pernah, Bapak Ibu semuanya ya, saya nggak pernah ikut kursus ya, saya nggak pernah ikut kursus dengan para master yang seperti Dewa Eka, Prayoga dan lain sebagainya. Saya nggak pernah ikut kursus dan selama ini saya otodidak dan saya langsung praktekkan langsung di sosmed saya. Kebetulan saya juga selain Facebook juga tadi di hasil survei juga terlihat di situ juga harus kita optimalkan Bapak Ibu semuanya selain Facebook. Tapi nggak apa-apa, bertahap Facebook dulu, nanti kita harus juga melirik di melirik di Instagram, di YouTube. YouTube juga bisa kita optimasi luar biasa gitu dengan tag-nya, dengan hashtag, dengan nanti kita bisa relate. Sebenarnya saling berhubungan ya sosial media ini. Ketika orang masuk ke Instagram kita akan dihubungkan ke website kita. Ketika orang masuk ke website kita akan dihubungkan ke sosial media kita. Ujungnya apa? Ke marketplace kita gitu kan. Dan ujung-ujungnya closing. Sebenarnya kan gitu. Jadi cara yang saya sampaikan hari ini sebenarnya tidak terbatas hanya di Facebook, tapi Bapak Ibu semuanya bisa manfaatkan untuk di seluruh platform sosial media dan juga bisa dilaksanakan bahkan untuk bisnis yang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi silakan mulai sekarang diseriusi tanpa modal yang besar, modal kuota internet, dengan kita belajar terus online marketing ini pelan-pelan seperti saya. Nanti insya Allah pelan-pelan kita punya branding image yang bagus dan penjualan ataupun tim reseller juga bagus. Facebook Ads kalau perlu dibahas, kayaknya nggak perlu dibahas Mas Is ya. Mungkin kita lebih ke optimasi Facebook, Instagram, YouTube itu penting. Kalau Twitter sih masih jarang ya. 3 itu sih yang perlu kita fokuskan untuk mulai jalankan sesuai materi hari ini. Cukup Mas Aris. Oke, siap Pak Joko Susanto. Terima kasih tambahan materinya. Mungkin yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu semua, jadi yang disampaikan Bapak Joko Susanto tadi,
kita perlu apa istilahnya menghubungkan dari Facebook ke sosial media yang lain maupun ke kontak kita. Jadi jangan mulu-mulu selalu hard selling setiap hari. Perlu juga soft selling ataupun juga storytelling. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu disampaikan? Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami berikan kesempatan waktu kepada Bapak Joko Susanto dan juga Bapak Iserianto untuk closing statement. Bisa ada 5 menit, kami persilakan. Dari Bapak Joko Susanto terlebih dahulu, nanti diteruskan oleh Bapak Iserianto. Baik, ini sudah saya sampaikan semua tadi ya. Oke, terima kasih Mas Is sebagai Direksi Alga Center Biotekno. Terima kasih sudah dikasih kendaraan luar biasa ya. Sudah dikasih kendaraan luar biasa. Ini kendaraan kita Bapak Ibu semuanya. Biotekno ini kendaraan kita dengan fitur-fitur yang luar biasa, dengan produk luar biasa, dengan support system dari tim Biotekno yang luar biasa. Tinggal kitanya ini sebenarnya. Tinggal kitanya gitu. Tinggal kitanya ini optimalkan penjualan kita atau rekrutmen reseller kita itu di platform-platform sosial media yang potensinya luar biasa. Terima kasih, saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, sukses selalu, ya berkah, ya panjang umur, keluarga sehat, kasih keturunan soleh-solehah. Mumpung puasa Mas, mumpung puasa saya doakan banyak ini, mumpung puasa Asyura kan ini. Puasa Asyura saya doakan yang banyak, semoga semuanya lancar, sehat, sehat, lancar. Semua masuk surga. Amin. Terima kasih. Amin. Kembalikan Mas Aris. Baik, terima kasih Bapak Joko Susanto yang sudah memberikan closing statement. Untuk selanjutnya kepada Bapak Iserianto kami persilahkan. Terima kasih Mas Aris, makasih Mas Joko, ya luar biasa materinya, keren banget ya. Kalau saya perlu belajar lebih detail itu Mas. Udah nggak usah belajar, langsung action Mas Is. Langsung action. Iya, siap ya. Siap, saya actionnya pokoknya nge-like punya Mas Joko aja. Nah, terus untuk ini Mas Aris ada masukan dari Mas Wanto juga untuk website official perusahaan yang kemarin www.algacenter.com itu ya .co.id ya www.algacenter.co.id itu kemarin sempat saya komunikasikan dengan IT, ternyata ada sedikit kendala dari bulan Mei. Nah, dari bulan Mei. Tapi kemarin sudah coba diselesaikan dari tim IT-nya. Jadi sebenarnya kalau dibuka diteruskan pun itu aman, websitenya kita itu aman. Ya, sempat karena kehilangan domain dari tim IT belum menyampaikan detail, yang jelas sudah dikerjakan, diprogres. Insya Allah ya semoga aja dalam waktu dekat ini sudah bisa dibuka kembali untuk umum ya. Nah, kalau websitenya Alga Center itu ya mengenalkan kita perusahaan kita, Alga Center-nya, kemudian pilar-pilarnya Alga Center apa, di situ muncul. Produk-produknya juga ada. Gitu. Nah, yang terakhir dari saya penutupan ya, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Pesan saya tetap sama, yaitu mulailah membangun aset dengan cara yang mudah. Ya, dengan cara yang mudah. Satu hari dapat satu reseller itu sudah hal yang luar biasa. Ya. Jangan patah semangat, terus lakukan secara konsisten setiap hari dengan melakukan share kode afiliasi yang sudah ada di aplikasi Biotekno. Pertama itu, kedua, kita sudah fasilitasi Bapak Ibu semua toko online yang dimana produk-produknya sudah kita siapkan, materi produk, kemudian produk knowledge, kemudian testimoni, sudah ada semua. Ya, saya minta tolong juga kepada Bapak Ibu, kalau sudah mengkonsumsi produk kita, silahkan berikan testimoni tertulis. Boleh testimoni tertulis atau bentuk video, ya, yang nanti akan dikumpulkan oleh admin, kemudian di-share kembali di link Telegram ataupun di grup-grup WA kita yang sudah kita bentuk. Ya, sekarang ini sudah ada 70-an grup WA. Nah, itu secara admin secara konsisten alhamdulillah sudah memberikan materi. Mungkin bisa diulang kembali Mas materi-materi yang mungkin bagi teman-teman reseller yang baru. Adapun yang lama nanti bisa refresh tentang materinya. Itu. Nah, tugasnya tinggal 1 share kode afiliasi, 2 buka warungnya setiap hari. Ya, buka warungnya setiap hari karena Mas Joko juga menyampaikan perlu branding diri, ya, diri kita itu siapa, diri kita itu kalau dikenal sebagai
orang biotekno, ya orang akan mengenal biotekno, cari produk biotekno pasti akan ke kita. Seperti itu. Ya cukup, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari webinar-webinar yang sudah kita lakukan. Insya Allah kita akan selalu improve manajemen, lagi mengusahakan banyak hal. Yang pertama, penyempurnaan aplikasinya tetap kita jalankan, ya karena kami sadar masih banyak kekurangan. Ya, di Apple belum bisa, kemudian pendaftaran reseller baru itu juga OTP juga sedang kita kerjakan. Kemudian produk-produk sedang perizinan dari BPOM, alhamdulillah sudah ada beberapa yang keluar, ya semoga aja ya segera bisa kita produksi. Kemudian mengakomodir pesanan Pak Pron di awal, yang webinar di awal, itu mesin blister kemarin udah datang Pak, jadi alhamdulillah sudah sampai ke pabrik mesin blisternya, nanti bisa jual ketengan Pak gitu. Nah terus kopi, ya kemarin Mas Mahmud menyampaikan kopi sudah, insya Allah sudah izinnya sudah ada, tinggal kita produksi. Dan kemudian pabrik yang untuk BPOM MD, perizinan POM MD, makanan dalam, insya Allah sudah disurvei 2 hari yang lalu, disurvei dari BPOM Semarang, ya itu ya tinggal kita menunggu verifikasi berikutnya. Kalau itu sudah selesai semua, kita akan produksi produk secara bertahap dan berkelanjutan. Insya Allah semakin banyak produk yang akan kita jual di Biotekno. Siapapun bisa menikmati hasil di Biotekno ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Isjarianto yang telah memberikan closing statement untuk kita semuanya. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan webinar kita pada siang hari ini. Kita cukupkan untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Jangan lupa minggu depan insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Jumat dan Sabtu di jam yang sama, mulai jam 14.30, jam 13.30 hingga 15.00. Dari awal hingga selesai Bapak Ibu banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.